Sekarang menurut kakak apa saja seharusnya peran serta kalian dalam mensukseskan pemilu dan pemilihan tahun 2024 nanti? Kita mensukseskannya yaitu kita mengajak juga teman-teman karena di situasi kita sekarang kan kita ada maksudnya di setiap sekolah, di setiap kelas bahkan ada circle-circle yang namanya gitu, ada geng-geng lah. Geng-geng lah ya. Geng-geng kelas Zaman lah. sekarang ya. Di zaman sekarang udah dikatakan sebagai circle gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, ketemu lagi dengan saya Dian di channel YouTube KPU Kabupaten Gorontalo dalam podcast KPU Menyapa. KPU menyampaikan tahapan. Episode kali ini telah bersama saya teman-teman kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng dari SMA Negeri 1 Limboto. Mereka ini adalah pengurus OSIS di SMA Negeri 1 Limboto. Langsung kita berkenalan dulu dengan mereka. Silahkan dari siapa dulu? Oh, untuk sementara kita di sini teman-teman pemilih telah melakukan protokol kesehatan. Kita semua sudah divaksin. Jadi untuk lebih mengenal siapa-siapa saja yang ada di sini, saya persilakan kiranya untuk bisa membuka maskernya. Oke, terima kasih. Siap, Kak. Terima kasih. Oke, kita mulai dengan siapa terlebih dahulu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk teman-teman, kakak-kakak. Sebelumnya perkenalkan saya Marcelindo R. Muhammad. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari pengurus OSIS juga. Saya dari SMA 1 Limboto sebagai pengurus OSIS bagian koordinator Sekbid Kebangsaan dan Bela Negara. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Chaira Ramadan Ibrahim. Saya selaku Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Limboto periode 2021-2022. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari pengurus OSIS juga sangat bangga telah diundang dalam podcast kali ini, dalam episode kali ini, karena bisa saja perbincangan kita hari ini dapat memberikan efek positif bagi siapa saja yang melihat podcast ini. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama, saya Iskandar Harun, selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Limboto periode 2021-2022. Agar kiranya gimana ya, kita bisa berbincang secara langsung bagaimana tentang kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan yang berhubungan dengan demokrasi seperti ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk, saya ingin bertanya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih kalau Oke. Saya panggil kakak-kakak saja ya supaya kita lebih dekat seperti itu ya. Boleh banget. Sekarang kan kakak-kakak sudah di kelas 12 ya? Iya. Pada pilkada tahun 2020 ada yang sudah menggunakan hak pilihnya atau belum? Kalau aku pribadi sih belum sih, Kak. Sama, aku pribadi juga belum. Karena belum di 17 tahun 2020 itu kita 17 masih tahun. umur 15 tahun. Iya, 15, masih 15. Oke, baik. Sebelum berbincang tentang kepemiluan, kakak ingin tahu dulu nih, sekarang sudah mulai belajar normal atau sudah tidak secara online lagi ya? Untuk umumnya sih sebenarnya udah normal, tapi masih beberapa yang belum divaksin, jadi pihak sekolah masih melakukan pembelajaran secara online untuk sebagian orang yang belum divaksin gitu. Kalau untuk yang sudah divaksin itu udah bisa ke sekolah, udah bisa sekolah gitu.
Iya. Jadi untuk sekarang itu kita masih dibagi shift ya. Iya, Jadi masih tidak shift, secara sistem langsung seluruh siswa yang di kelas itu langsung masuk sekalian tatap muka dengan guru. Jadi yang lain masih hanya sebagian 50% yang ada di kelas, offline. lalu 50% lainnya di Dari. rumah. Jadi itu sistem pembagian shiftnya itu kita dibagi 50% ya, setengah-setengah. Iya, betul. Terus di kayak contohnya Senin nih yang shift A sekolah, terus yang hari Selasanya shift B lagi, jadi shift A. Jadi kita sehari di rumah, sehari di sekolah seperti itu. Jadi untuk rasa malas biasanya kan kalau di rumah itu kebanyakan kita akan merasakan malas, jujur, dan ini memang pribadi terjadi. Pengalaman ya? Ya, pengalaman. Kalau belajar di rumah itu sekuat apapun gurunya menjelaskan materi, jujur tidak ada yang bisa masuk di otak kita seperti itu. Nama programnya apa sih kalau nggak salah itu PTMT ya? Iya. Pembelajaran tatap muka terbatas. Seperti itu. Nah, misalnya kalau lagi di rumah, Iya. nah bagaimana dengan kegiatan-kegiatan sekolah? Maksudnya ketika di rumah apakah mengganggu tidak seperti itu? Oh, kalau untuk itu untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama selama pandemi berlangsung itu cukup banyak ya. Iya. Betul. Karena dengan pandemi atau dengan adanya COVID ini tidak menjadi salah satu penghambat untuk kita dalam berkarya, dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang cukup bermanfaat untuk siswa-siswa lainnya, seperti itu. Oke, nah kalau untuk kegiatan OSIS sendiri, bagaimana mensiasati yang di era COVID ini seperti itu? Jadi untuk di era pandemi ini cukup banyak kegiatan-kegiatan OSIS yang kami lakukan. Itu yang pertama itu kita kegiatan kemarin Kreso ya, kegiatan Creative Time Bajar and Art Show. Di situ kalau tidak salah kita ada buat lomba desain poster ya, desain poster untuk pahlawan. Dan juga kita pernah membuat lomba kalau tidak salah itu ada desain tentang ajakan untuk tidak golput seperti itu. Jadi untuk seperti apa tujuannya itu memberikan edukasi kepada siswa yang akan memiliki hak pilihnya untuk tidak golput pada saat sudah ada hak pilihnya seperti itu. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai peran serta pemilih pemula dalam menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kira-kira siapa yang soal perbincangan mengenai peran serta pemilih pemula dalam menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Menurut saya sih cukup bermanfaat untuk tema perbincangan kita hari ini karena kita dapat banyak, kalau menurut saya sih yang dapat saya tangkap dari judul tema, maksudnya judul kegiatan kita, tema kegiatan kita hari ini itu kayak peran serta pemilih pemula dalam menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 nanti. Nah, di sini kita sebagai orang-orang yang sudah ya berpengalaman lah dalam melaksanakan pemilih, itu kita dapat melakukan sosialisasi kepada teman-teman kita yang baru saja menjelang 17 tahun dan baru masuk 17 tahun untuk menggunakan hak pilihnya. Dan di sini juga kita bisa ya untuk siswa membantu gimana sih berjalannya pemilihan itu, menjalankan sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi kan sekarang banyak sekali siswa-siswa yang sudah berusia 17 tahun tapi tidak menggunakan hak pilihnya secara baik. Sangat disayangkan ya. Iya, sangat disayangkan. Masih ada beberapa persen orang ya kalau di SMA 1 Limboto itu sekitar ya mungkin 25% lah udah 17 tahun tapi masih belum buat KTP. Dan maksudnya udah ada juga yang buat KTP tapi kayak biarin aja dulu, gak usah dulu untuk kita melakukan pemilihan. Jadi dengan kita
berbincang-bincang soal peran serta pemilih pemula dan dalam menjelang pemilihan umum ini sangat bagus menurut saya. Ya, siapa tahu kita bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Oke, kira-kira tambahan lain? Kalau aku sendiri sih setuju ya dengan yang dikatakan Marcel tadi, karena ya dan itu benar-benar nyata, karena aku juga ngelihat banyak teman-teman aku yang udah 17 tahun tapi masih istilahnya ya mager Iya, buat benar. KTP kan. Padahal itu salah satu menurut aku penting ya untuk dilaksanakan karena udah 17 tahun juga, dan untuk apa ya namanya tadi, untuk memberikan hak suaranya untuk pemilihan nanti. Apalagi di tahun 2024 ini mungkin banyak yang adik-adik yang mungkin kelahiran berapa ya, 2006 atau 2007 yang udah 17 tahun. Nah, menurut aku, saran aku kepada adik-adik, gunakan hak pilih kalian gitu. Jangan golput. Iya, benar sekali ya. Iya. Karena satu suara menentukan Iya, benar. masa depan negara. Bangsa negara. Iya. Oke, kira-kira dari ketua OSIS mungkin ada sedikit tambahan lagi? Kalau dari saya sih tidak beda-beda jauh dari mereka, karena memang dalam pengalaman itu biasanya untuk anak usia yang baru mendapatkan hak pilih untuk baru mendapatkan hak pilihnya itu biasanya tidak digunakan karena belum, biasanya masih banyak anak-anak yang masih takut dalam menggunakan hak pilihnya. Oke, baik. Nah, kalau untuk pemilu tahun 2024 sudah dengar ya? Ya kalau saya sendiri sudah, karena dari mana gitu ya, dari berita online, ya, dari detiknews.com ya kalau nggak salah, itu pernah lewat di beranda kayak, tapi pas baca kayak masih banyak pro kontra soal pemilihan umum untuk kedepannya gitu. Nah, coba ingin mendengar dari kakak-kakak di sini apa saja yang sudah diketahui tentang persiapan menjelang pemilu tahun 2024 nanti. Ya, untuk atau dimulai dari ketua OSIS dulu ya? Ya udah dimulai. Oke. Jadi untuk persiapan menjelang pemilu tahun 2024 nanti, ini menurut pandangan saya sudah banyak sosialisasi atau iklan-iklan. Biasanya kita tuh kalau di rumah menghabiskan waktu itu paling banyak pasti menonton YouTube-nya. Jadi menonton YouTube, dan pasti sebelum kita masuk ke video yang akan kita nonton itu biasanya iklan-iklan yang muncul itu paling banyak itu anjuran-anjuran untuk tidak golput untuk pemilihan yang akan datang. Jadi menurut saya itu bisa menjadi salah satu bahan dasar untuk adanya pemilu tahun 2024. Jadi itu seperti apa ya? Bisa kita katakan sebagai upaya untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa adanya pemilu di tahun 2024 nanti. Iya, apalagi dunia medsos ya sekarang. Iya, teknologi makin canggih kan. Iya. Mempercepat masyarakat yang sekarang kan bukan hanya anak milenial, bukan hanya anak muda yang bisa menggunakan sosial media. Daripada kita menonton tayangan-tayangan yang kurang bermanfaat. Jadi ya udah kita pergunakan untuk nonton yang berguna gitu. Ya, apalagi masih generasi milenial ya. Iya, istilahnya. Oke, baik. Sekarang menurut kakak apa saja seharusnya peran serta kalian dalam mensukseskan pemilu dan pemilihan tahun 2024 nanti? Oke, kalau menurut saya apa saja yang seharusnya kita lakukan, peran kita sebagai siswa untuk melakukan atau mensukseskan pemilihan umum di tahun 2024 nanti, yaitu yang pertama tidak golput, tidak tidak merugikan hak suara gitu. Kita harus menggunakan hak pilih kita sebaik mungkin dengan kita harus memilih orang yang tepat. Apakah dia bisa memimpin kita atau tidak, itu tergantung kita pribadi gitu. Nah, kita mensukseskannya yaitu kita mengajak juga teman-teman, karena
di situasi kita sekarang kan kita ada, maksudnya di setiap sekolah, di setiap kelas bahkan ada circle-circle yang namanya gitu, ada geng-geng lah. Geng-geng lah ya. Geng-geng lah. Zaman sekarang ya. Di zaman sekarang udah dikatakan sebagai circle gitu. Oke. Ya, jadi kita harus mempengaruhi teman-teman kita. Yuk kita menggunakan hak pilih kita Ya, ayo gitu ya. Iya, yuk kita. Apalagi OSIS gitu ya, harus punya peran yang lebih penting. Iya, apalagi kita sebagai OSIS ya, kita sebagai pemegang organisasi lah tertinggi di sekolah, jadi kita bisa melakukan atau bisa mengajak yuk adik-adik, kakak-kakak semua kita mensukseskan pemilihan ini dengan harus menggunakan hak pilih kita sebaik mungkin gitu. Kalau menurut saya. Jangan golput. Tambahan lagi dong, biar seru gitu. Jadi jujur nih, untuk kita OSIS itu biasanya kita setiap hari itu buat poster untuk ajakan nih, kayak Jadi untuk setiap hari itu teman-teman pemilih semua bisa menyaksikan poster-poster ajakan ya, ajakan, dan itu tidak hanya untuk pemilih tapi masih banyak juga poster-poster yang kita posting di Instagram, di Facebook, itu mengenai bagaimana mengenai kegiatan-kegiatan kita yang ada di sekolah itu kita buat poster. Jadi kayak kita untuk misalkan jangan membuat jangan membuang sampah sembarangan. Itu kita di sekolah itu di OSIS kita ada sebuah kayak ada bidang tersendiri. Contohnya ada kreativitas, itu kita mengumpulkan anak-anak, mengumpulkan adik-adik yang berjiwa kreatif. Yuk kita menimbulkan ide-ide baru gitu. Jadi bisa diseling ya. Iya, bisa diseling. Maksudnya diseling itu bisa jadi mediasi gitu ya. Iya. Jadi kita bisa membuat kayak poster ajakan lah untuk teman-teman. Yuk kita sukseskan lah pemilihan. Iya, apalagi itu. Apalagi kita baru-baru itu membuat poster-poster ajakan seperti itu ya, untuk tidak merugikan hak pilihnya seperti itu. Jadi itu kita sampai bisa berpikir untuk mengadakan lomba itu karena kita pikir sesuai dengan kenyataan sekarang. Itu masih banyak ternyata teman-teman kita yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sangat disayangkan melewatkan. Padahal ini pemilihan perdana ya. Kebanyakan seharusnya lebih excited seperti ya. Kan baru pertama itu memilih, jadi kayak gimana ya? Bodo amat lah gitu. Iya, kayak masih ada rasa malas. Harus ada penambahan ilmu lagi ya. Untuk tidak merugikan hak suaranya, hak pilihnya seperti itu. Baik. Nah, cukup menarik perbincangan kita kali ini. Nah, di akhir perbincangan kita ini, silahkan kakak-kakak menyampaikan pesan atau harapan kepada teman-teman pemilih pemula lainnya. Kalau dari saya tentang gimana ya pesan ya? Iya. Pesan saya untuk adik-adik nanti pemilih pemula ya, pemilih pemula di insya Allah di tahun 2024 nanti, yuk kita gimana ya, kita harus menggunakan hak pilih kita dengan sebaik mungkin karena sebaik-baik anak muda, sebaik-baik anak milenial adalah anak yang bisa memberikan hak suaranya dan jadilah orang yang bisa bertanggung jawab. Anda harus bisa mengeluarkan hak pilih Anda untuk pemimpin yang akan memimpin kita suatu saat nanti, dan jangan hanya menjadi seseorang yang gimana ya? Penonton saja kemudian mengeluarkan kayak unek-unek yang gak baik. Unek-unek yang gak baik kepada calon pemimpin kita. Katanya pemimpin kita gini lah dan lain sebagainya lah. Jadi untuk Anda sendiri gunakanlah hak pilih Anda. Jadi Anda tidak akan menyesal kalau Anda tidak memilih, maksudnya tidak melakukan maksudnya tidak mempergunakan hak pilih Anda gitu. Oke, mungkin ada kata penutup lainnya dari jadi tidak banyak pesan yang bisa kami sampaikan, itu tergantung diri kita. Jadi sekuat apapun ajakan atau sekuat apapun sosialisasi yang kita laksanakan, tapi dalam kayak tidak ada niat atau tidak ada kesadaran untuk memilih. Jadi kayak
terbilang sia-sia seperti itu. Jadi mau sampai dimanapun kita mengadakan Benar. sosialisasi, mengadakan ajakan, kalau memang dalam diri kita itu tidak ada niat untuk menggunakan hak pilih, siapapun itu dia tidak akan pernah. Karena seperti gimana ya, kesadaran itu tergantung diri kita sendiri. Benar Kalau kita misalnya sadar bahwa hak pilih itu memang harus digunakan karena sangat berpengaruh, ya mau tidak mau biar nggak disuruh ya, biar nggak disuruh, Nggak dipaksakan. iya bisa dipaksakan seperti itu. Jadi untuk teman-teman pemilih, jangan pernah kalian mensia-siakan hak pilih Anda, apalagi untuk pemilu tahun 2024 nanti. Jadi jangan mager ya. Jangan mager ya. Kata kunci, jangan mager. Jangan mager. Jangan mager, Anak muda itu tidak mager. Jangan golput ya. Iya, jangan Oke. golput. Karena pemilih yang berdaulat, negaranya juga kuat. Seperti itu. Dan teman-teman juga harus tahu gimana ya namanya? Bahasanya sekarang apa ya? Sangat tren ya anak-anak zaman now gitu. Bahasa trennya apa ya? Kalian nggak tahu rasanya vibes-nya kita masuk ke bilik suara, kita melakukan iya. pencoblosan itu. Apalagi tuh Iya, tanda tadi. akhir, Biasanya tanda orang akhir. excited seperti Iya, itu. excited banget, Gimana sumpah. sih rasanya begitu ya? Ini kan nggak setiap tahun dilaksanakan, nggak Iya, setiap benar. bulan dilaksanakan. Jadi Iya. apalagi yang udah 17 tahun kemudian masih Momen gitu, mager. momen. Iya. Momennya Ada tanda akhir. Ada tanda akhir Iya. tinta-tinta itu. Di bagian kelingking. Oh. Bisa dibagi ke medsos kan? Iya, bisa No golput, dibuat no Insta golput. story. Biasanya kan ada yang instastory. Iya. kayak gitu kan. Apalagi anak-anak zaman now. Iya. Iya benar-benar. Oke, baik. Terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik semua ya, kakak-kakak semua sudah berbincang-bincang tentang kepemiluan pada hari ini. Ini perbincangan yang sangat menarik dan saya ingin menginformasikan kepada teman pemilih, pastikan diri Anda terdaftar dalam daftar pemilih dengan cara mendownload aplikasi Lohum Buta melalui Play Store. Caranya mudah kan? Untuk dapat mengakses informasi-informasi terkini, jangan lupa mengakses fanpage Instagram, Twitter, serta YouTube KPU Kabupaten Gorontalo. Dan demikian akhir perjumpaan kita di episode kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pemilih berdaulat, negara kuat.